Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azudu utawi zuhud iku fit dunya ing dalem dunya. Iku yurihul qalba. Ngepenakake apa zuhud al qalba ing ati wal badana lan awak. Awak iku badan, nggih. Awak sak ndase, nggih. Adi zuhud dunia niku bisa menyamankan hati dan badan, jasad awak. Warrohbatu utawi demen dunya iku fiha ing dalam dunya iku tuktirul hamma ngake-ake apa hubbud dunya ing alhamma ing susah sumpek sumpek nggih apa iku sumpek wal hazana lan susah wal bitalatu utawi nganggur iku apa iku tukosi nggih ngatosake apa nganggur alkolbah ing ati. Sampeyan catet. Ki ada tiga judul. Keutamaan zuhud, 1, bahayanya hubbud dunya, 2, nomor 3, bahayanya nganggur, gak duwe pekerjaan, gak duwe kesibukan. Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Zuhud geting dunya itu bisa membuat nyaman hati, tentramnya hati, dan bisa membuat nyamannya badan, sehat, qanaah intinya. Intinya di sini saya berharap pada kalian semua jangan mengartikan zuhud itu pada pakaian seseorang. Belum tentu pakaian seperti itu dia zuhud, dan belum tentu pakaian yang jika seperti itu dia hubbud dunya. Intinya ini yang saya jelaskan ini terletak pada hati. Okay? Dia hatinya nggak berharap kepada dunia, tapi hanya berharap kepada Allah. Okay? Mas Arif, Mas Anwar, jangan mengartikan seseorang itu zuhud dengan pandangan pakaian atau secara fisik pakaiannya kumel-kumel tapi dia sangat berharap kepada dunia. Itu bukan termasuk. Pakaiannya bersih, rapi, suci, tapi hatinya hanya berharap pada Allah, tidak berharap kepada dunia. Itu namanya zuhud. Paham ya? Kita menilai seseorang jangan dilihat dari luar. Intinya saya berharap pada sampean semua setiap ketemu orang, entah itu sampean kenal atau tidak, sampean harus bilang pada diri sendiri, hati sampean bilang, ya Allah, dia lebih baik daripada saya, dan saya lebih buruk daripada. Itu tanamkan, lakukan setiap yang sampean temui, baik itu sampean kenal maupun tidak sampean paham ya? Itu mencucikan hati. Apa keutamaan zuhud? Yurihul qalba wal badan, bisa membuat nyaman hati dan badan. Apa bahayanya hubbud dunya? Al tuktiru hamma wal hazan. Warrogbatu fiha tuktirul hamma wal hazan. Bahaya yang hubbud dunya menika akeh sumpeke, akeh susahe.
Terus gimana? Pertanyaannya gini. Terus gimana Gus? Cara tahu kita hubud dunia atau zuhud? Nah, itu harus dijelaskan. Ya. Bagaimana kita tahu kalau kita ini hamba dunia dan hamba akhirat? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika kita mendapatkan uang dan ketika kita sedekah, itu yang mana yang kita lebih sukai? Dari situ bisa kita simpulkan, oh aku iki hubud dunia, oh aku iki zuhud, oh aku iki hamba akhirat, oh aku iki hamba dunia. Paham ya? Paham Anwar? Arif, macam ngene-ngene kok gak paham. Ketika kita mendapatkan sesuatu atau ketika kita memberikan sesuatu, itu yang mana kita lebih sukai? Dan itu akan jawabannya di situ. Kalau kita lebih suka menerima sesuatu, berarti kita hamba dunia. Tapi kalau kita lebih suka mengeluarkan sesuatu, entah itu sedekah, tenaga, pikiran, harta, itu senang kita, bahagia, nyaman. Nah, itu termasuk kita hamba akhirat atau orang yang zuhud. Intinya gini loh, apa yang kita miliki itu dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Paham ya? Sampai sing ndi? Ketika sampean dapat bisyara, ya mana gajian. Kan seneng. Lah iku bandingno nek pas sampean sedekah. Wis kakek lah 20.000, 10.000 nang orang tua sampean, nang guru sampean, nang masjid, nang fakir miskin, atau sedekah nggae kopi. Itu lebih senang mana jiwa sampean? Dilatih. Kalau selama ini aku lebih suka nerima gaji Gus, ya wis. Iku sing biyen dilatih untuk kedepannya untuk biar lebih suka untuk memberi. Sampai bersihnya jeding itu termasuk sampean hamba akhir. Karena nggak ada cuan, nggak ada uangnya kan. Bersihnya nyapu, masang kipas, ada uangnya enggak? Enggak ada. Malah kita yang memberi tenang. Nah itu lebih suka sampean mana? Kalau masang kipas sambat, mana? Nah itu sampean belum termasuk hamba akhir. Kita latih bersama. Saya juga masih hamba dunia, ya kita latih lah. Mulane ngaji ki ben kita semakin tambah apik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iku mangke bedane nggih. Paham nggih? Gue presentasi satu-satu loh. Bagaimana cara membedakan kita hamba dunia dan kita hamba akhirat? Bisa kita lihat bagaimana sikap kita, bagaimana perasaan kita lebih senang ketika mendapatkan uang atau mengeluarkan uang. Lebih mudahnya seperti itu. Kalau kita lebih senang menerima uang, berarti kita hamba dunia. Tapi kalau kita lebih senang, lebih bahagia mengeluarkan uang, sedekah infak lebih banyak, itu kita hamba akhirat. Waduh Gus, aku lebih senang nerima duit. Oke, kita latih, kita paksa. Gimana caranya kita melatih menjadi hamba akhirat orang yang zuhud? Kita semakin banyak sedekah, dilatih. Senyum juga sedekah. Saya ngajar Pak sampean ini juga sedekah. Enggak hanya materi ya. Kalau infak pasti tapi sedekah mencakup semuanya. Ya, apa perbedaan infak dan sedekah? Kalau infak materi, harta, uang, cuan. Kalau sedekah semua. Nggih sampean salat duha. Itu sampean seperti menyedekahkan 360 sendi sampean. Jadi setiap hari ini kita wajib sedekah sebanyak 360 sendi. Dalam tubuh manusia ini ada berapa sendi? 360. Dan itu ada hak yang kita keluarkan untuk sedekah setiap harinya, wajib. Ada haknya itu. Cukup dengan sholat duha. Mulanya saya pengen sehat, iku sholat duha. Sampai tidak kenikmatan sehat, sampai ingin langgeng sehat sampai mang.
nikmat sehat mang sampean sholat, jangan pernah tinggalkan sholat duha walaupun 2 rakaat. 2 rakaat tapi istiqomah lebih baik daripada 4 rakaat, 8 rakaat tapi jarang. Luwe-luwe akeh tapi istiqomah. Apa bedanya sumpek mek susah? Susah, sumpek itu kono masalah, tidak ada sebab aki. Tapi nek susah ono sebab akibat. Kayaknya kalau duit moro-moro aduh susah rek ngejak. Kate ngopi gak duit itu susah, tapi sumpek tidak ada sebab, tidak ada akibat. Wis moro-moro ati iki. Ciut sumpek ngono wis. Karena masalah, ya nyekel duit ya. Ya rokokan, ya ngopi, tapi moro-moro dia di tempat bahagia, di tempat keramaian Royal Mall, nang pantai, terus di mana tempat-tempat bahagia, villa, hotel, mana lagi? Apa pergunungan, daki. Tapi naik Gusti Allah kayak sumpek, ya wes sumpek, meskipun dia di tempat yang bahagia. Tapi dia nggak punya uang, terus dia ikut sholat, ikut ngaji, dia akan diberikan oleh bahagia. Apa itu sumpek? Sesuatu tanpa sebab akibat. Apa itu susah? Sesuatu yang dikarenakan sebab akibat. Dan itu pangkalnya adalah hubud dunya. Mulane sampean gak pingin sumpek, gak pingin susah, ojo dadi wong sing hubud dunya. Gimana cara menilai kalau kita hubud dunya, kalau kita bukan hubud dunya? Dengan cara cara menilai kita ini orang hubud dunya atau orang enggak hubud dunya itu bagaimana? Dengan cara kita bagaimana menyikapi ketika kita diberi uang atau kita mengeluarkan uang. Kalau kita lebih suka diberi uang berarti kita termasuk hamba dunia. Tapi kalau kita lebih suka mengeluarkan uang itu kita hamba akhirat. Gimana caranya menjadi hamba akhirat? Kita paksa. Kemudian wal bitolatu tuqasil qalbah, wong nganggur. Terusane iku nomor 3 terakhir. Ya bahayanya nganggur itu marai ati atos, ana ati peteng, ana ati keras, ana ati atos. Ati atos iki bahayanya nanti susah untuk dinasehati. Angel kandhanane, angel. Nggih. Iku ati atos. Gara-gara nganggur kok ana kerjaan. Mulane sampean nyambut gawe iki daripada nganggur tak kerja. Mergo kerja iku ngarano mergo nganggur ngarano ati atos. Yo penggaweane mangan turu. Aku daripada turu rek tak ngaji. Daripada turu rek tak kuliah. Ngono nggih. Ada pembanding biar kita semangat. Apa kok gak oleh nganggur? Mergo nek wong nganggur iku nggarai ati atos. Apa bahaya ati atos? Angel kandana. Di kandane iku mlebu kuping, metu kuping. Pun paham kabeh? Pun. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Kalau enggak ada presentasi, kalau ada tanyakan.
Bagaimana? Siap presentasi? Oke. Keutamaan dunia itu bisa membuat nyamannya hati dan badan. Bahayanya senang dunia itu akeh seperti akeh susah. Sumpah di sini diartikan sebagai tidak ada apa-apa, tidak ada sebab, tiba-tiba bisa. Sedangkan susah itu terjadi karena adanya sebab. Bahayanya nganggur itu marai api atas. Cara membedakan hamba dunia atau akhirat itu bisa dilihat ketika seseorang itu mempunyai atau mendapatkan rezeki uang, apakah uang tersebut dimilikinya atau diberikannya. Maka jika uang itu dimilikinya, maka dia termasuk hamba dunia. Sedangkan jika ia memberinya, maka termasuk hamba akhirat. Sedangkan sedekah dan infak hanya sekedar material. Sedangkan sedekah bisa berupa apapun, seperti senyuman, sholat, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh dunia itu bisa membuat nyaman hati dan badan. Dan dunia itu ada sumpah dan susah. Bedanya sumpah dan susah itu sumpah terjadi apabila tanpa sebab dan akibat tiba-tiba berita. Sedangkan susah itu terjadi apabila ada sebab dan akibat. Bedanya suhunya dan suhunya itu apabila seorang diberi uang, apabila orang tersebut suka diberi uang, ketika didapatkan uang lalu ia beruang untuk dirinya, maka ia termasuk untuk dunia. Dan apabila seorang mendapatkan uang lalu ia mengeluarkan uangnya untuk sedekah atau lainnya beramal sholat, maka ia termasuk golongan orang akhirat. Dan bahayanya anggur-angguran itu bisa membuat hati menjadi keras. Dan bahayanya hati yang keras itu susah ketika tidak hati. Emang ya, ini loh, apa Mas Arif, bukan kita nggak suka uang, cuma yang kan nanti ada yang saya revisi, saya betulkan. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mantune Kanjeng Nabi, istrinya Sayyidah Fatimah, ketika beliau ditanya orang, ya wahai imam, bagaimana cara membedakan atau bagaimana cara mengetahui kalau seseorang itu hamba dunia atau hamba akhirat? Kata beliau jawabnya, kita bisa menilai seseorang itu hamba akhirat atau hamba dunia bisa dilihat ketika dia lebih suka menerima daripada memberi, itu hamba dunia. Tetapi kalau dia lebih suka memberi
daripada menerima, itu dia termasuk hamba akhirat. Intinya perasaan dia ketika mendapatkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Intinya di situ, perasaan. Oh, aku lebih senang ngekei daripada arep-arep, daripada dikei. Itu hamba akhirat. Tapi kalau dia lebih suka menerima, oh, seneng pol ketika dikasih sesuatu. Apapun itu, nggak hanya uang, dikasih sesuatu seneng. Tapi ketika dia mengeluarkan sesuatu, dia abot, sumpek, angel. Ini terletak pada perasaan, Mas Arif. Bukan dia nggak mau uang, dia butuh uang. Cuma dia itu lebih suka memberi daripada arep daripada tomat. Gimana cara bisa menjadi hamba akhirat? Gimana cara bisa suka memberi? Ya kita latih, kita paksa. Secara nafsu kita susah ya memberi. Lebih kalau menurut manusia, dalam pandangan manusia itu kebanyakan lebih suka diberi. Tapi kalau kita paksa untuk selalu berusaha memberi, maka kita akan terbiasa, ikhlas. Nanti kelas-kelas seperti kita ini, kelas yang harus kita lakukan adalah dipaksa. Entah itu ibadah, entah itu sedekah, kebaikan, kita paksa. Kayak ngaji Quran gitu kan, secara nafsu kan nggak mau diajak kebaikan, kita paksa. Maka lama-kelamaan kita akan suka dengan membaca Al-Quran. Intinya di situ ya, intinya dipaksa. Kita bisa mengartikan sumpek ini dalam hati dan susah itu dalam susah manggone nang ati, sumpek manggone nang ati, susah manggone nang. Ini semua diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu doa. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghammi wal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri. Itu dibaca 3 kali. Pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri. Itu dibaca pagi dan sore. Hafal nggih? Hafal nggih. Moga-moga manfaat barokah. Al-Fatihah.